Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Lista Sekarmilani dengan NIM 235521147 dari kelas MBS 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam terkait privasi dan keamanan data di platform digital. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa sih tujuan etika Islam terkait privasi dan keamanan data di platform digital. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Etika Islam menekankan perlunya menghormati privasi individu dan melindungi informasi pribadi. Penggunaan teknologi digital yang beretika harus memastikan keamanan data dan tidak menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi. Etika bisnis juga berkaitan dengan privasi dan keamanan data dalam hal bertanggung jawab perusahaan untuk melindungi data pribadi konsumen serta karyawan. Etika yang harus diutamakan oleh perusahaan adalah sikap amanah, yang mana perusahaan harus benar-benar bertanggung jawab terhadap privasi dan data keamanan pribadi karyawan serta konsumen. Adapun beberapa prinsip etika bisnis dalam menjaga privasi dan keamanan data di platform digital. Yang pertama, prinsip etika bisnis terhadap konsumen. Prinsip yang pertama, menjaga privasi data. Bisnis bertanggung jawab untuk menjaga privasi data pelanggan, bahkan jika pelanggan telah memberikan izin. Prinsip yang kedua, yaitu melindungi data dengan baik. Bisnis harus memastikan bahwa data yang ditangani terlindung dengan baik. Yang ketiga yaitu membatasi penggunaan data. Bisnis harus membatasi penggunaan data dan menggunakan langkah-langkah keamanan dan pelestarian privasi terkini. Prinsip yang berikutnya yaitu persetujuan. Bisnis harus mendapatkan izin eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data pribadi mereka. Menjaga hak konsumen adalah hal yang penting dalam bisnis. Dengan begitu, konsumen akan merasa terlindungi dan efek jangka panjangnya adalah bisa mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan. Yang kedua, prinsip etika terhadap karyawan. Yang pertama ada persetujuan. Sama seperti prinsip terhadap konsumen, yaitu perusahaan harus mendapatkan izin eksplisit dari karyawan sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau membagikan data pribadi mereka. Yang kedua, transparansi. Perusahaan harus menjelaskan bagaimana data karyawan akan digunakan. Yang ketiga, keamanan data. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data karyawan seperti enkripsi, akses terbatas, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Yang keempat, penghapusan data. Perusahaan harus menentukan durasi penyimpanan data karyawan, dan cara penghapusannya saat tidak diperlukan lagi. Yang berikutnya, kepatuhan hukum. Perusahaan harus mematuhi persyaratan privasi yang berlaku seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Terjadi perlindungan data yang buruk dapat mengakibatkan pelanggaran data. Yang pertama, kerusakan reputasi. Pelanggaran data dapat merusak reputasi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, pencurian identitas. Pelanggaran data dapat berdampak pada pencurian identitas individu. Yang ketiga, kerugian hukum. Pelanggaran data dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Yang keempat, kebocoran informasi. Dan yang kelima, denda dan penalti. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.